Alhamdulillah bersyukur kepada Allah agar kita ditambah nikmat dan karunia-Nya dengan sama mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil Surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan subuh kita berjamaah ini menjadi wasilah turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasilah Allah ridho dengan apa yang kita lakukan ini, sehingga DKM masuk dari Nurul dengan segala kegiatan dan Allah jadikan mizanil hasanat, catatan amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tentunya mudah-mudahan Allah jadikan kita ahli ilmu, orang-orang yang terus mendapatkan bimbingan, mendapatkan anugerah keilmuan, sehingga dengan ilmu itu semakin baik keislaman kita, semakin benar keberagaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang peduli dengan masjid Jami'ul Fatah ini, minhumullahi wa minhum salih, baik yang sudah ada ataupun yang ada, yang hampir masang sepatu pakai ya dijadikan kehidupan masjid kita. Mudah-mudahan segala hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ada tentunya Allah terus jadikan bagian kumpulnya ma'an nabiyyin bersama para nabi, wassalihin dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mendapatkan rahmat di alam kuburnya. Jami'atul qawm wa ma'hum wa ila hadratin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, kita akan senang dengan suratul mustaqim, suratul ladzina an'amta alaihim Al-Fatihah dibaca, temanya sinyal, Al-Fatihah dibaca, apa yang nyampe ya. Bersalawat pada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah kita mempertimbangkan kepada istiqomah bangun malam, istiqomah menjalani panggilan Allah, istiqomah beribadah, istiqomah menyambut keberkahan Allah,
yang kita datang hadir suci berjamaah adalah orang-orang yang didoakan oleh Nabi Allahumma barik ummati fi dunia, bahwa Rasul mendoakan setiap paginya kita diberkahi. Maka bacaan kita di antara sunnah ini ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa, Pak? Ihdinas, tunjukkan kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Bukan syahadat udah, puasa udah, sholat udah, zakat udah, umroh haji yang udah berangkat udah, masih inginkan aja ihdinas siratal mustaqim. Maka Allah jawab siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maka kita yang mendapatkan nikmat pagi hari. Jadi semua makhluk pada minta ihdinas siratal mustaqim. Tapi yang dikabulin cuma kita yang pagi ini seluruhnya jamaah lanjut lagi nungguin suruh agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mulai dikabulin semua, sudah dimaklum bingung. Sejalannya kan seluruhnya di sini semua. Nah, presiden lain pada musuh. Ini artinya bahwa yang doa banyak, tapi yang dikabulin ini kita yang hadir, ini yang dikabulin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lanjutkan pengajian kita pada kitab tafsir jalan lain. Pada surat yang terakhir kemarin, bagaimana kita didorong untuk bangun sejenak, beribadah sejenak, meskipun sesaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita sembari nyender-nyender di yang di tembok, tapi kan kita sembari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang tidak melakukan kegiatan kayak orang yang tadi kumpul di Mekah, diusir dari Madinah, agar ngapain semuanya ngumpul di Mekah. Kita tidak kemudian nanti berangkat ke Mina kayak orang-orang semua, tapi kita duduk di masjid Jannah Fatah. Maka pokoknya ini Sayyidatina Aisyah istri Rasul mengingatkan khairul amal, sebaik-baik amal itu ada wanita yang konsisten, yang terus-menerus dikerjain, terus enak kerjain, capek subuh di masjid Jannah Fatah, hujan tetap di masjid Jannah Fatah. Biar kayaknya badan merentak banget, paksa diada-adain, dibisain, itu namanya konsisten. Itu yang paling baik wakin kontak meskipun sedikit. Ya. Maka kita lanjutkan setelahnya, ada yang namanya surat Al-Jin. Ulama menyatakan ada dua namanya. Yang pertama surat Al-Jin, yang kedua namanya surat Al-Ukhiyah. Kenapa namanya surat Al-Ukhiyah? Karena awalnya Al-Ukhiyah an-namus sama'a nafarun minal jin. Jadi kita boleh namain surat sesuai tulisannya. Kalau nama kita nyebutnya surat Al-Ikhlas,
tidak kenal sholat pun. Kalau kita tidak kenal sholat ikhlas, sholatnya qul. Karena tulisan pertamanya qul huwallahu. Jadi boleh kita namain surat sesuai tulisan. Juga boleh namain sesuai tulisan. Ulama menyatakan surat ini turun setelah Nabi banyak melakukan kegiatan dakwah, banyak menyampaikan nilai-nilai keislaman. Orang-orang yang tadinya tidak pada beriman, sebagian beriman. Tapi ada nggak yang tidak beriman? Ada nggak yang tidak beriman? Ada. Dosa jauh-jauh, mungkinnya Nabi juga ada yang beriman, ada yang enggak beriman. Jika Nabi beriman, namanya Hamzah. Jika Nabi beriman, namanya Abbas. Jika Nabi tidak beriman, Abdullah Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Bakar, Abu Hurairah. Enggak pada beriman. Jadi surat ini menegaskan perpisahan bahwa segmen yang Allah tunjuk manusia udah jalan. Pada riwayat lain disebutkan asrosini setelah Nabi 10 tahun menyampaikan Islam, objeknya berubah kemana? Ke jin. Jin apa setan? Setan apa? Iblis. Iblis apa iblis? Temannya dia. Maka Allah sampaikan jin ini berasal dari kata janana yaitu. Nih, kalau kita punya anak baru kawin, anak baru, rada-rada habis tahun ini kita punya cucu. Terus sebelum lahir cucu kita kelihatan apa kagak? Jangan. Enggak. Kenapa nggak kelihatan? Karena namanya janin. Janin berarti janganlah nggak kelihatan. Tangkongnya lagi ngaji, habis ngaji pada kopi itu. Kata dia lihat bintang, dua nasi putih, pasti belum. Kata dia, kata temannya, ya belum, silakan dulu boleh. Lah, lu lihat aja, lihat aja kalau banyak putih. Begitu keluar, udah mulai kagak putih kagak. Ya. Berarti prediksi orang sudah deh. Karena kita sendirinya itu dari mana tahunya terbulut banget. Saya mau ada cakep banget, bingung banget. Berarti itu lagi itu yang orang mati sendiri. Kata yang ada di belakang. Tiba-tiba panggil mata. Dia kata bulu. Jadi panggilan orang wajar kalau berarti itu wanginya. Ada teman yang kebongkar itu. Begitu. Seringkali prediksi kita beda. Maka yang kagak kelihatan namanya janin. Maka jin itu dia tidak kelihatan. Sekalipun nanti ada yang ngomong ngelihat jin, bisa ngerasain jin, bahkan nyaksiin jin,
Dari yang paling biasa kayak manusia aneh, jelek banget, dan darbo kolor itu. Ntar kita lihat pembahasannya dari iman jalan lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat pertama, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn faqalu inna sami'na qur'anan ajaban. Imam Jalan Lain menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu diperintahkan Allah. Qul, katakan Muhammad, walau indal fajri, kata Imam Jalan Lain, itu kejadiannya waktu sholat subuh. Kita di sholat apa ini? Subuh, berarti kita kedapatan yang berkah. Sesuai urutnya sholat kata Nabi ini pagi-pagi kalau subuh-subuh kira-kira segar apa gerak. Kok ini pagi kayaknya waktunya, kayaknya merisak. Orang kan biasa aja, tapi kok kayaknya awalnya telepon. Maka disampaikan oleh Rabbul Amin Jibril alaihi salam, qul, ini bermakna qul ya Muhammad, Muhammad jangan bingung. Berarti waktu itu nanti melihat kamu enggak melihat. Jadi kalau Nabi aja enggak melihat, dilokan kita yang dia gimana melihat. Nabi enggak melihat, cuma ngerasa doang. Oh itu kayaknya lengkap. Ini kok kayaknya gerah gimana ya. Maka itu sampai ikbul. Katakan oleh Muhammad, ya, linnas, kepada orang-orang yang tidak beriman. Sesungguhnya suku ini, pagi ini ada yang beriman kepada Allah, tapi bukan manusia. Oh iya, diberikan wahyu, diberikan petunjuk, diberikan hidayah, ilayah kepada. Jadi kita sama semua kadang-kadang pikiran, betul, kadang-kadang baca Quran, betul. Jadi nanti lagi baca Quran, itu jin-jin yang pada dengar, oh iya, dapat hidayah. Dari mana? Anahus tamana. Dia pada ada ngedengar nafarun minal jin. Nafar itu sekelompok. Kata Imam Jalan Lain, salah satu ilanis aku. Boleh jadi yang pertama 3, jinnya 3. Boleh jadi setelah itu nambah. Karena disebutkan nama ini adalah sebuah. Apa dia? Istamaan. Kalau kita cuma dengar doang, itu namanya sami'ah. Kita dengar suara motor lah ya. Itu cuma dengar doang. Loh, suara motor dengar doang. Tapi kita nggak tahu motor apaan yang lewat, siapa yang bawa. Tapi kalau istilah yang dengar nih, ini Elro nih, ini. Ini mas sobut yang warna biru. Bunyinya lecek. Oh yang ini mah kayaknya besek. Bapak besek. Jadi dia istamana. Bukan cuma dengar doang, tapi mengerti bacaan lagi. Itulah yang kemudian kita disunahin
punya rumah jangan sampai kayak kuburan. Ngaji jangan cuma di masjid, jangan nurul fakta doang kan. Di rumah kita baca Quran juga. Kalau baca Quran jangan kembali. Karena kan model baca Quran ini aja. Kagak ada suaranya. Mendirian itu. Sampai gede-gede. Katanya ngantuk ya. Kemarin suaranya biar apa? Didengar. Sebab rumah yang diriwayatkan Quran karena memandang dia kayak kuburan. Baca Al-Baqarah, doa lalu umum. Allah turunkan cahaya di rumahnya. Sebab kata Nabi yusharikuna fil amwal wal abnan. Jangan sampai di situ nyerupai harta kita, nyerupai anak kita, nyerupai bini laki kita. Jadi ini itu bisa sama bentuknya sama bini kita. Nyetar buat dari sini, kita raba-raba. Ada pilihan apa sih? Kita mau ngetes, luar baik. Lah, apa kita samain aja? Kalau lu belum supaya subuh berarti lu ini. Tapi lu subuh udah, berarti lu orang begini gua. Yusarikuna fil amwal wal abnan. Jin itu diciptakan minan nar dari api. Wan nasu minal tin, manusia dari tanah. Coba kita perhatikan. Kalau tanah kira-kira bergerak-gerak apa enggak? Apa diam aja dia? Diam aja, tanah begitu aja. Kita nih manusia ya begitu aja. Sekali diinjak bentuk tinggi. Ya bawahnya sedih aja. Bawahnya dijolimin aja. Begitu dapat nikmat dikit, udah mulai dah sombongnya. Ya apa dulu, wah, gitu kan. Tapi kalau yang namanya jin, khusus mengantar diciptakan dari api. Api itu kira-kira berapa? Apa gede-gede gitu? Negara banyak sekarang rumah depannya api, lampu. Yang lampu dari api itu gitu-gitu, kaki tinggi, kaki rendah gitu. Nah kalau kita ngomong itu apinya terkecil. Begitulah. Yusharikuna fil amwal wal abdan. Jangan sampai itu datang ke rumah kita nyerupai bentuknya kayak bini kita, kayak anak. Kenapa? Nanti sudah pernah dibacain Quran. Rumahnya kayak kuburan. Nah baru dengerin datang lagi jin yang lain. Ngapain? Dengerin Muhammad baca Quran. Apa yang didengerin? Kalau mereka berkata, jin ini berngomong, Inna sami'na, sesungguhnya kami lagi mendengarin Quran ajaban. Quran itu asal katanya Quran, terakhirnya non, betul nggak? Sebelum non alif Quran, asalnya bacaan begitu Quran, bacaan yang sempurna. Apalagi Quran, bahwa berbeda. Begitu ada nun terakhirnya, sebelumnya ada alif jadi Quran, kita bisa membedakan dengan sempurna mana yang tawik, mana yang wali. Apalagi irfan, berarti dikasih irfan cahaya, irfan cahaya yang sempurna.
Quran berarti kesempurnaan bacaan. Dia lagi mendapatkan hidayah dengan mendengar Quran bacaan yang sempurna. Makanya kalau lagi pendek jangan dipanjang-panjangin. Kalau emang pendek cuma ini pendek aja 2 harokat. Tapi kalau begitu ada alif ketemu hamzah, maka dia menjadi mad wajib muttasil. Mad wajib alif ketemu hamzah berarti bacaannya 6 harokat. Tidak tetap panjang. Alif ya ketemu hamzah. Tidak kalau belum jangan berhenti. Sebab itu kesempurnaan hidayah kalau pendek ya, pendek aja yang panjang. Kalau cuma alif doang berarti 2 harokat saja. Yang kedua Allah sampaikan yahdi ila rusdi. Bacaan itu seringkali yahdi memberikan petunjuk, ada hidayah ila rusdi. Tapi rusdi ya, jalan. Makanya kayaknya enak suaramu. Di suara kayaknya aduh macam apa kayak kembali aja dah. Namanya rusdi, dorongan, petunjuk. La ikraha fiddin, nggak boleh maksa orang untuk masuk ke dalam Islam. Kenapa? Tabayyana rusdu minal ghayy, karena yang lurus sudah jelas jalannya, yang belok-belok sudah jelas. Ada yang lurus, ada yang belok-belok. Dia pada beriman. Ini kita yang suku ini ada, ini imannya sempurna. Dari mana kita tahu? Surat At-Taubah. Surat keberapa At-Taubah? Surat ke-9. Di ayat berapa? 18. Innama ya'muru masajidallah. Innama, sesungguhnya Allah yang meramaikan masjidnya, masajidallah man amanah, dengan orang-orang yang beriman. Ini yang di masjid yang terhormat beriman. Yang di luar beriman ya, beriman juga. Cuman di situ ada khasnya. Pembatas, ada iman yang imannya tinggi, sempurna, maka dia ada di masjid yang Nurul Fatah. Kenapa? Di jamaah, dia datang beribadah, imannya yazid bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda sama yang di luar. Iman juga beriman sama. Cuma mungkin yang ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Maka mudah-mudahan Allah jaga terus iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jin-jin ini kemudian beriman di Rabbina ahadah, dengan Allah yang esa. Wa annahu ta'ala, dan dia ta'ala itu siapa? Allah. Apa artinya? Kita sering mau menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa coba? Allah Subhanahu berarti tasbih. Subhanallah berarti yang maha suci. Ta'ala, ali berarti tinggi, berarti yang paling tinggi, yang maha tinggi.
wa annahu ta'ala, dia Allah yang maha paling tinggi, jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Allah tak pernah mutuhin orang. Sahibatan, sahib. Tapi kita manusia butuh sahib, butuh teman. Biar apa? Iman kita stabil, iman kita terus-terusan tetap sama Allah. Ini kalau jalan haji Me'an, tiba-tiba misalnya umpama jika ada karyawan terus dikasih tempat di mana yang enak sedikit, BSD kali ya, lebar-lebaran ini. Ya. Kita ini yang diajikan suruh pilih rumah mana yang pengen dipindahin, karena misalnya duitnya mau jadi tol misalnya. Terus kita kalau pindah rumah, nyari rumah baru, ada belajar sebelum kita pilih rumah dan itu rumah. Makanya ada kota pesantren Darussalam, ya rumah apa? Kedamaian keselamatan Gontor Darussalam. Ada di Ulu Jami Darul Najah, rumah pintu kesuksesan. Ada Darul Qalam, ya, gitu, yaitu rumah pintu ya ilmu pengetahuan. Ada di Jalan Karsa Darul Rahman, ya, rumah pintu kasih sayang. Al-Jar Maulana, sebelum kita pilih rumah, lihat dulu jarnya. Apa itu jar? Tetangganya. Kalau tetangganya demen ke masjid, berarti kita begitu pilih rumah itu, insya Allah juga jadi sering teman. Tapi kalau tetangganya itu mancing aja banyak. Asal boleh 1.000 udah susah nemunya. Ya, adanya di mana? Di Empang. Berarti mau agak mau kita begitu ngambil rumahnya itu, besok-besoknya kita enggak ada di masjid, adanya di Empang. Al-Jar Belanda. Tetangga itu menentukan rumah kita. Maka kita enggak kayak Allah. Allah makhlukat sahibatan. Allah tidak butuh sahib, tidak butuh teman. Tapi kita manusia butuh teman. Agar apa? Agar kita imannya stabil. Makanya yang dengerin Nabi waktu itu subuh-subuh itu bukan satu tapi nafarut. Kalau sendiri namanya saksud. Kalau nafarut berarti sekelompok jin yang pada dengerin baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu kana yaqulu sabihuna 'ala Allahi syarran. Yang belum tahu jadi tahu. Sapi, apa itu sapi? Kurang. Kita mungkin kurang secara bacaan, kita mungkin kurang secara pendengaran. Tapi kalau kita bareng-bareng, kita bersama, ngaji sama-sama, insya Allah masing-masing mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, wa anta sholanna antakulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadiban. Kita seringkali suasana berprasangka antakulal insu wal jinnu,
Jadi ada insun, ada jinun. Tadi jin tadi berarti kagak kelihatan. Kalau insun kelihatan kan? Kelihatan siapa dia? Kita manusia. Jadi ada namanya insun, ada namanya jinnun, ada namanya insun manusia, insan itu manusia. Wal jinnun berarti jin. Allah katibah yang mendustakan keimanan kepada Allah. Jadi Pak, jin itu biar kata ada bisa dilihat, tapi dia sama modelnya kayak insun. Yang insun kita manusia. Ini kita minum, jin minum apa? Pak, kita minum nggak? Kalau minum kita minum Pak, lagi kita minum. Kalau nggak minum jin kita. Ya. Kita minum, jin juga minum. Kita habis ini makan nggak? Ya, kalau ada insya Allah kata Allah tenang aja. Tapi kita nggak boleh terlalu percaya diri. Sebab yang namanya makan minggu nyemil belum ada. Yang belum ada namanya fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari itu kejadian yang akan datang. Beda sama fi'il madhi. Jadi kita udah minum belum Pak? Udah, berarti fi'il madhi. Tapi kalau fi'il mudhari kita cuma boleh sonana. Apa itu? Makanya kita ngomongnya insya Allah. Sebab ada namanya Al-Habib Ali Al-Jufri yang kata beliau di antara mautak alam sahih. Kematian itu kayak orang minum nasi, kayak orang minum air, belum sempat diminum udah mati. Jadi boleh jadi makanan mau udah ada, belum sempat kita makan, belum sempat kita minum, maka kita udah mati duluan. Padahal ada depan kita. Makanya tidaklah melawakkan manusia insut manusia itu kecuali rizquhu mutakana milah, rezekinya sempurna. Berarti kalau ada air di depan kita, ada teh manis di depan kita, minum makanya. Sebab kalau udah diminum, jangan-jangan rezeki kita sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, tinggal matinya doangan. Maka agar kita panjang umur, sehat panjang umur kita, ada ibadah, ada teh manis diapain? Minum kan. Ya. Jin makan apa? Kita makan. Jin makanan kita apa? Ya, sayur asam. Apalagi ucok. Apalagi teh. Jin makannya apa? Izoma. Makannya tulang. Makanya Nabi melarang banget buat satu, jangan istinja pakai tulang. Istinja itu apa? Roti bersih setelah buang air. Itu kan disuruh yang keras-keras. Kalau pakai batu pada buang kaki, airnya pakai apa? Pakai tulang. Mendingan dikit katanya orang ledes. Nabi melarang, jangan pakai tulang. Kenapa? Itu makanan saudara kita yang namanya jin. Yang kedua, jangan motong sapi, motong kambing pakai tulang. Emang ada orang motong kambing pakai tulang? Loh banyak. Pisau itu dibuat dari apa? Pisau, golok, benduk dari apa? Ya, baja, besi, perak, macam-macam kan. Tajam juga itu. Tajam kalau biasa. Tapi kalau tulang,
Sekalinya tajam, nggak pakai diasah, tajam terus. Cobain dah. Ada tulang, asah sekali, tajamnya sekali. Cuma makin tajam dia kata-kata diasah. Makanya orang dulu demenan pakai tulang. Buat apa? Motong hewan. Kata Nabi, nggak boleh diizomin, motong kambing pakai tulang, nggak boleh meskipun udah bentuknya pisau. Kan banyak dijual tuh pisau-pisau dari tulang. Ada lagi pisau dari mana? Dari yang anuan gajah ke bibinya, gading gajah. Mahal itu, sangat tajam. Kenapa? Tulang itu bagian tubuh kita atau tubuh makhluk yang lain. Nggak boleh dipakai buat membeli apapun. Silakan, boleh yang tajam-tajam apa aja. Pakai bambu boleh nggak? Boleh. Membelinya itu sangat dikit. Jangan yang gerajalan. Ada bambu tuh yang tikong banget ya. Itu emang tajam, emang pembeler juga rasanya sakit kita. Boleh, yang penting bukan dari itu tulang. Kenapa? Tulang itu makanan jin. Maka jin itu makan sama kayak kita. Jin itu walada punya anak. Jin itu punya besan juga sama kayak kita, bebesanan. Ya. Makanya kalau kita kemudian melakukan kegiatan, ya bukan kita permisi sama jin, bukan. Maksudnya ada etika adab yang kemudian perlu kita jaga dimanapun kita berada. Biasanya anak kecil yang suka panas. Kenapa panas? Tiba-tiba emaknya suka buang air panas di lubang. Habis masak indomie, airnya dibuang ke wastafel. Habis makan indomie, bocah meriang. Kenapa meriang? Karena setiap lubang-lubang itu ya annahu mahal jin. Biasanya ada yang numpang di situ. Dia lagi rebahan di seorang air panas. Belum angkat dia. Ya, makanya anak kita biasanya tiba-tiba badannya panas. Ya, itu kata Muhammad Isa Daud. Ada bukunya Hiwar Ma'al Jin. Berbicara dengan jin. Ya, diantaranya seringkali ketemu siram air panas. Ya. Kemudian yang keenam nih, ini yang bahaya juga. Disebutkan wa annahu kana rijalun minal insi yamutuna birijalin minal jin. Wa annahu sesungguhnya kana rijal banyak orang minal insi dari golongan manusia yamutuna saling tolong-menolong, punya kontrak, punya perjanjian. Sama siapa? Diri jalin minal jin, dengan bangsa jin. Jadi ada kontrak, ada perjanjian. Dia saling tolong menolongnya sama jin. Pada dulu orang-orang itu biasanya roham. Ya, ada kesempatan itu jauh dari Allah. Makanya ada imam besar namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi, punya kitab namanya Tafsir Sya'rawi, 17 jilid orang Mesir. Kata beliau, Yahuduna birijal, orang yang pernah ada transaksi sama jin, itu hidupnya roham, dihinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala inda wafatihi, ketika dia wafatnya Raja Sulaiman. Kenapa? Ada minta tolong kepada jin, ada transaksi kepada jin. Yang ketujuh, wa annahum dhannu kama dhanantum ayya ba'asallahu ahada. Kita kudu sering-sering terus-menerus menjadikan diri kita husnuzon,
Perasakannya prasangka baik agar apa? Ayya ba'asakan, ya, agar kita ayya ba'asallahu ahada, Allah tetap jaga kita kepada tauhidan. Jika kita mau lahir batin seringkali dihadapi sama kenyataan kita katakan kita bertanya. Ada guru kita, ada pesantren, jadwalnya untuk itu katanya. Ya kita mah jangan menjadi pesantrennya, itu mah ngomong. Cuma kadang-kadang pikiran kita goyang dulu. Kata teman kita, gue nggak jadi kan masuk ke anak pesantren, emang apa? Lah, lo lihat 25 orang, lo beda masuk, beda urusan. Jadi nggak usah ngaji apa yang mau aja, mari ke sono. Terjadi urusannya beda. Kita memang tidak ada urusan sama kejelekan orang. Dulu zaman Nabi itu belajar kepadanya para sahabat. Sahabat di zaman sahabat ada perang Siffin, ada perang Jamal, yang melakukan perang itu antara sahabat dengan sahabat. Tapi sahabat itu belajar apa? Karena kita tidak boleh, kita nggak bisa iman kita sampai keimanan sahabat yang bertemu sama Nabi, hidup sejalan sama Nabi, wafat dalam keislaman beriman kepada Nabi. Kita nggak boleh sama. Ya. Urusan guru kita, urusan siapa aja yang memang mohon maaf kelihatannya kurang baik, itu urusan beliau dengan Allah. Urusan kita datang ke masjid, subuh jamaah, kita bisa ngaji alhamdulillah. Kita minta kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari fitnah. Dan tahiyat kita begitu, dijauhkan dari apa? Fitnah. Dari fitnah apa? Fitnah kubur, fitnah kehidupan, fitnah ketika wafat, bahkan fitnah ketika ketemu Masihin Dajjal. Terakhir, ya kita sampai yang 10 aja. Wa inna kunna na'malu minha maqa'ida lis-sam. Kita ini tugas kita adalah duduk diri beribadah terus memperdengarkan firman-firman Allah. Anak kita ngomong dan ke sekolah kan semua apa? Kami ijazah pasungnya aja jadi orang. Ya. Ini anak kita pada model begitu. Suruh ngambil ijazah kan? Buat apaan ijazah? Yang palsu aja jadi orang begitu katanya. Lah, kan kita, mereka masuk sekolah belum berijazah, terus sama sekolah nanti ijazah, nggak ada urusan sama orang, jangan lihat orang. Sebab yang namanya palsu itu namanya ibun, dusta. Beda yang namanya birrun, kebaikan. Maka kata kami, ia kumpul kadiban, jauhi namanya dusta. Meskipun depan kita banyak kedustaan, tetap kita mengajarinya jauhi dusta. Jauhi bohong. Kenapa? Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kalau kita dikit-dikit bohong, dusta, maka kita mau agak mau dikit-dikit kita udah mulai bimbang. Kalau udah mulai bimbang, nggak tegas, nanti ya di ilal fujur, maka kita bakalan hancur. Wal fujur ya di ilal nar. Kehancuran itu mengarah kepada neraka. Beda nama alaikum bisidqi. Kalau kita jujur apa adanya, bagi nasib ya di ilal birri. Dia mengarah kepada kebaikan-kebaikan Allah. Wa inna birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu mengarah kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita baca dan kita pelajari, bahwa jin itu janganlah sesuatu yang
kalau sembunyi nggak kelihatan. Sekalipun kelihatan, fa'innahu kata Imam Syarawi itu dia hanya pergerakannya. Ya. Tiba-tiba ada angin Jibril, cuma angin doang, bukan bentuk jin. Tapi bisa nggak jin itu bergerak? Bisa. Tapi kan gerakannya nggak bisa kelihatan. Ya. Kan kita sering kali dengar dikejengin jin, ya langsung kita bangun. Kan kenapa nggak bangun ini? Jin boleh jadi ya pulang dari mana-mana langsung drop. Cuci kaki kagak, sholat isya kagak, tiba-tiba merem aja. Ya berarti kita digeladosin jin, ya nggak kelihatan nama kita. Dan kita jangan sekali-kali bertransaksi atau melakukan mahunan, ya permintaan pertolongan kepada selain Allah. Iya karena butuh iya karena kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kita minta tolong. Mudah-mudahan Allah tolong kita dalam rangka beribadah kepadanya, sehat panjang umur berkah karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini ada yang ditanya atau tidak? Nanti kita sambung ayat 11 sampai 20. Ada? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara kita yang Allah panggil ke Baitullah, yang hajinya tahun ini, insya Allah mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Kita yang belum dipanggil ke Baitullah, tapi sudah bayar, lupa kita. Sampai lupa kapan berangkatnya, udah jangan dipikir-pikirin. Mudah-mudahan masih ada umur kita berangkat ke Baitullah. Ya. Ada yang sampai tahun 2054, maka itu masih ada mengambil dia. Ya, apa? Sekarang nggak ada, kita kerjakan menjadi pakaian yang lain. Ya, kalau ragu-ragu bisa diambil sekarang. Ragu berangkat apa kagak tinggal tanda tangan, sebutin alasannya. Ya, kenapa diambil duitnya, tulis buat kawin lagi. Boleh. Sekarang boleh. Renovasi rumah, anak sekolah boleh. Cuma nanti begitu dia ambil dari awal lagi. Artinya mudah-mudahan yang belum haji tapi sudah rasanya daftar haji, insya Allah mudah-mudahan segera memberangkatkan. Kita yang agak berangkat nggak usah khawatir. Ada orang berangkat haji bisa jadi mabrur, bisa jadi nggak mabrur. Tapi ada orang yang nggak berangkat haji, adanya diajar hajimean, adanya di masjid Jami'ul Fatah, tapi dia dapat haji mabrur. Siapa kita? Insya Allah kita bagiannya duduk subuh, nggak langsung pulang, kita duduk ingat Allah sampai net. Ya, net itu berarti tak lebih samsu terbit matahari, maka jauh ya dan ngomong pahalanya sama kayak orang haji dan umroh yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wa'afina ya Rahman. Wa'afina ya Rahim. Allahumma ja'al jannana darajatan ma'rufah. Ya Allah, jadikanlah kami yang hadir di Masjid Jami'ul Fatah ini orang-orang yang maksud. Kau ampuni, kau gugurkan dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Allahumma lakal hamdu, ya Allah. Ya Allah, hari ini kami sudah bangunkan. Walakal hamdu, dan kami dapat memenuhi panggilan-Mu, ya Allah. Dan kami memuja dan memuji-Mu pada hari ini, ya Allah. Wa ilaikal mustaqar, wa ilaikal mustaqar. Kepada-Mu kami meminta tolong. Kepada-Mu kami memohon. Kepada-Mu kami mengadu, ya Allah. Wa antal musta'an,
wa antal musta'an, wa antal musta'an. Kaulah yang maha menolong ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa tawaffana ma'al abrari ya Rabbal walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala bagian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum ala syirkakum wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.